Peristiwa tsunami COVID-19 di India memunculkan kengerian bukan hanya karena adanya pasien baru, tetapi juga kasus kematian. Banyak peristiwa memilukan terjadi di tengah perjuangan India melawan gelombang kedua COVID-19 yang jauh lebih menular dan mematikan. Di India, pandemi sekarang disebut sebagai tsunami COVID-19. Jumlah penyebaran dan kematian akibat COVID tersebut benar-benar sangat menakutkan. Seperti peristiwa seorang ibu di India yang ditelantarkan anaknya di jalan begitu saja karena dinyatakan positif COVID-19, terungkap setelah videonya viral. Akibat COVID-19 selama sepekan terakhir, rata-rata mencapai hampir 400.000 per hari. Tayangan kesedihan yang kita lihat di pemberitaan benar-benar sangat miris dan tragis. Ketidakpedulian dan mutasi virus disinyalir menjadi sebab. Akankah hal-hal semacam itu terjadi di Indonesia? Saya mendatangi dan mewawancarai Profesor Yuwono untuk mencari tahu dan mencari alasannya, ya atau tidak. Penyakit virus itu eliminate, bisa dihilangkan hanya dengan imunitas yang kuat. Prof, pertanyaan terakhir. Apakah COVID ini akan bertahan sampai 5 tahun? Ketemu lagi dengan Profesor Yuwono. Beliau adalah tentu saja salah satu, karena udah mulai ada juniornya ya, tapi tentu yang paling jago tentang epidemiologi dan mikrobiologi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, dan cuman suara agak sedikit serak karena ini kita harus banyak ngomong. Iya. Banyak yang harus kita selesaikan dengan bicara. Dengan bicara, Iya. Oke. Harus banyak speak. Iya. Harus banyak speak. Apalagi kalau bukan tentang COVID-19. Iya. Yang sudah setahun ternyata belum berakhir. Iya. Oke. Prof, Anda tentu mengikuti betul bagaimana India sekarang terjadi tsunami. Ya. Ya kan, tsunami Benar. COVID-19 dalam waktu sekitar mungkin 2 minggu ya, nanti saya bisa dikoreksi tentu saja. Sedikitnya ada berapa juta? 20 juta. 20 juta, kemudian yang meninggal sehari rata-rata hampir 400.000. Iya. Dan itu dipicu oleh kerumunan, ada peristiwa keagamaan di Sungai Gangga, dan yang kemudian kedua akibat euforia vaksin. Sehingga itu sedikit banyak membuat pemerintah kita atau juga masyarakat kita tentu tidak ingin hal seperti itu terjadi di Indonesia, ya kan? Terutama di Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Akankah kita seperti India? Amit-amit kan, Prof? Ya, jawaban saya langsung. Ya. Kita nggak akan seperti India. Alasannya? Walaupun teman-teman di Ikatan Dokter Indonesia juga mewarning ya, tapi sama, pendapatnya kira-kira sama. Tapi dia wanti-wanti saja. Oke. Alasannya satu, bahwa di India itu terjadi karena faktornya yang pertama adalah faktor genetic background. Genetic background. Ya, latar belakang genetik. Maksudnya? Saya sudah pernah menyampaikan itu, bahwa COVID ini menjadi masalah bagi suku bangsa Kaukasia. India adalah proto-Eropa. Suku bangsa Eropa tua itu adalah orang India. India, Bangladesh, seperti itu. Ingat. Ada penelitiannya. Ya. Jadi artinya kalau ini COVID rentan terhadap orang-orang Eropa, rentan pula terhadap India. Gitu. Kalau sekarang ada berita misalnya katanya sudah mendekat ke Malaysia. Wajar, Malaysia itu terdiri Banyak dari orang India. Melayu, India, Cina. Cina. Nah, itu gara-gara. Jadi jangan disamakan. Kalau Indonesia dengan 400 lebih suku bangsa ini sangat diverse. Oke. Jadi gini, makin bervariasi suatu genetik, makin dia bertahan. Iya. Makin dia bertahan. Itu penyebab pertama. India, ya orangnya itu semua. Gitu. Maka sekali homogen satu kena, ya, kena boleh semua. dibilang Ya. ya. Yang kedua, varian itu banyak. Varian yang saya sebut saja variannya namanya bisa macam-macam, tapi intinya inisialnya diawali oleh B. Dari B itu dari British, varian dari British. Oh, Gitu. oke, Jadi, B. British. Kalau India itu Ya, kan kayak B1617. B1, pokoknya kira itu. Artinya, kenapa? Itu adalah menyebar di negara-negara Commonwealth.
negara persemakmuran dari Inggris, Afrika Selatan, India. Memang polanya udah ketahuan. Semua yang ikutin semua. Itu penyebab kedua. Ya, varian di kita nggak sampai segitu, walaupun mungkin kita belum buktikan ya. Yang ketiga, kerumunan. Saya pernah di India. Itu bukan kerumunan lagi, memang udah sangat crowded. Terlepas dari apakah ada festival keagamaan atau apa, itu di India selalu crowded. Bayangkan penduduknya hampir 1 miliar, 1 miliar sekarang ini. Itu kalau saya di sana, waktu di sana, di jalan-jalan gini penuh orang itu duduk. Kemudian yang keempat penyebabnya, mohon maaf, India itu termasuk negara miskin dengan kekurangan. Coba lihat film-film yang latar belakangnya Mumbai atau apa gitu. Itu hanya salah satu perwakilan dari itu aja. India bagian selatan lebih miskin lagi. Nah itu. Nah yang terakhir baru kita boleh sampaikan itu euforia vaksin memang bisa jadi. Dan itu semua sudah diingatkan. Makanya di Indonesia kenapa nggak terjadi, itu alasannya. Jadi kita boleh optimis ya bahwa tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Iya, optimisme harus dibarengi dengan kewaspadaan. Oke. Kita harus jelas. Jangan optimisme tanpa kewaspadaan berarti kita konyol. Oke. Kemudian ini dengan keputusan ini lanjut aja langsung ke keputusan tidak boleh mudik lagi seperti tahun dulu. Kemudian tidak boleh ada buka bersama, tidak boleh, meskipun sudah di ujung ya keputusan itu, kenapa nggak di awal-awal ya? Itu yang sekarang jadi pertanyaan saya ya. Kemudian diputuskan juga sebaiknya diimbau tidak ada sholat id di masjid pada waktu di masjid. Iya, sholat id di masjid ya. Atau di lapangan seperti as usual, seperti biasa terjadi tahun dulu sebelum adanya COVID. Gimana Anda meresponnya sebagai tim ahli ya? Oke, jadi saya menulisnya dalam tulisan fanpage saya secara kritis saja. Sebagai ahli, sebagai warga, ini yang dibutuhkan adalah komunikasi. Kira-kira begitu, komunikasi. Jadi anggaplah contoh, ini komunikasi agak terlambat. Udah di ujung. Pasar 16 sudah padat. Udah padat. Ya, mau di stop. Iya. Udah nggak bisa. Masjid-masjid sudah tiap hari penuh dengan terawih. Ya nggak bisa juga. Nah, sekarang masalahnya adalah kok baru sekarang? Ini masalah komunikasi. Yang kedua, sampaikan ada tujuan besarnya. Mohon maaf, rakyat itu nggak terlalu paham. Kita jangan mudik nanti seperti India, itu mudah dipatahkan. Coba kalau kita bilang begini saja, dalam rangka kita ini tidak mudik, tidak sholat Idul Fitri beramai-ramai itu, ini dalam rangka supaya penanganan COVID ini menjadi lebih baik. Lebih maksimal. Terus kemudian saya udah dengar dari pemerintah, target pemerintah bukan nggak ada mudik. Membatasi cuman hanya 7%. 7% yang mudik. 7% yang mudik. Dari kalau nggak salah jumlahnya 30 juta. Dari 30 juta berarti tinggal hanya 2,1 juta. Tapi kenyataannya orang curi start mudik. Ya, nah itu juga kan agak unik. Karena mudik dibatasi tanggal 6 sampai tanggal 17. Ya sebelum tanggal 6 dong kita jalan kan kira-kira begitu. Jadi ini masalah komunikasi, kemudian masalah maksud tujuannya ini. Inilah sebenarnya butuh penjelasan. Macam saya sebagai ahli yang kemudian saya kadang-kadang mungkin berbicara kritis ini, jangan salah pahami. Tapi ini adalah sebagai bagian dari untuk menyambungkan. Di tulisan saya tulis begini, supaya masyarakat redo dengan keputusan pemerintah. Dan supaya pemerintah adil dalam keputusannya. Kan enak jadi. Jadi boleh dibilang ada hal-hal yang kurang pas dalam diksi atau narasinya ya? Iya, dalam narasinya. Contoh misalnya, karena kasus COVID kan beda-beda. Misalnya di Pulau Jawa terkonsentrasi 65% kasus. Sumsel hanya 1% kasus. Provinsi lain juga dikit-dikit. Jadi jangan berpikir bahwa semuanya sama seperti Jawa dengan perlakuan yang sama. Mestinya berbeda. Tapi kenapa dengan mengapa Palembang dan Oku Timur dan juga ada beberapa tempat itu zona merah dan kemudian dengan alasan bahwa kita tingkat kematian tertinggi nomor 3 di Indonesia. Alasannya apa? Sementara dihubungkan penyebab kematian itu ternyata yang
punya penyakit Ya, bawaan. bawaan. Nah, itu gimana penjelasannya, Prof? Jadi begini, seperti dari awal itu konsisten. Data itu semua konsisten. Saya boleh terangkan data di Sumsel dulu. Kematian sampai 4,80% atau 4,9 lah, anggaplah itu. Oke. Itu karena pembaginya yang begitu rendah. Jakarta misalnya, yang meninggal hanya 2%. Karena pembaginya sangat besar. Karena itu kan persentase, bukan angka mutlak. Angka mutlaknya yang meninggal di Jakarta mungkin 10.000 sudah berapa kan? Di Sumsel kan baru 1.000. Tapi 1.000 dibagi hanya baru berapa itu yang kasus di kita atau pemeriksaan di kita, maka jatuhlah angka 4,9% itu. Yang ngitung tuh pusat apa kita sendiri? Yang hitung kita dinas kesehatan di sini. Maka ini ada dua indikasi. Indikasi pertama memang harus diakui oleh dinas bahwa dinas kurang sigap dalam pemeriksaan COVID ini. Seperti sekarang nih. Harapan saya waktu itu dengan adanya PCR di mana-mana, saya juga udah keliling nih di Sumsel ini, kritik untuk kita semua juga. Sekarang ada sekitar 15 mesin PCR di Sumsel. Dulu waktu masih BBLK sendiri mampu memeriksa 400. Sekarang setelah ada berapa ini 15 ini tadi, tetap pemeriksaan nggak nyampe 1.000. Kan lucu menurut saya. Ada ini belak-belakan aja. Ada suatu tempat PCR-nya ya punya Pemda juga kan. Saya tanya, kenapa nggak dilakukan? Saya kebetulan diundang ke sana. Kenapa nggak dilakukan? Prof, mahal bahannya. Jadi kita pooling dulu. Nah itu kan bahaya. Ya bisa gini loh kalau kita pooling. Orang ini dicurigai positif. Cuman satu, nggak akan diperiksa. Saya tanya berapa baru diperiksa? 20. Ngumpul 20 mungkin seminggu. Orang ini keliaran kemana-mana. Nah itu loh kira-kira. Apakah langkah tersebut diambil karena vaksin udah mulai berjalan? Sementara kan vaksinasi di Sumsel ini paling baru berapa persen? 2,5 ya? Ya, jadi gini. Saya juga ada mengingatkan dari awal. Vaksin, kan rasanya kita udah pernah bicara itu. Vaksin itu normalnya 5 tahun. 5 tahun, bertahap ini vaksin nggak normal selama 5 ini. tahun. Kenapa Jadi, bilang begitu? Jadi gini, untuk mulai dari uji preklinik di laboratorium sama binatang, kemudian uji pada manusia 3 fase, fase 1, fase 2, fase 3, itu dibutuhkan waktu minimal sekitar 5 tahun. Tapi ini kan emergency. Maka keluarlah izin yang namanya EUA, Emergency Use Authorization. Itu dengan catatan. Catatannya adalah tidak boleh ada yang punya comorbid kalau kita bicara itu tadi. Tidak boleh ada comorbid. Kenapa? Alasannya 2. Orang yang dengan comorbid disuntik vaksin, maka tubuhnya tidak akan membentuk antibodi dengan seperti kita yang nggak punya comorbid. Yang kedua, boleh jadi dia akan memicu men-trigger penyakitnya. Dan secara data bukan resmi, karena memang ini nggak didatakan supaya mungkin nggak terjadi salah paham, itu banyak yang mengalami tanda kutip reaksi alergi atau apa, yang menunjukkan bahwa pada orang komorbid ini lebih sensitif. Apa tadi istilahnya Prof kalau orang yang punya komorbid? Tumpul. Iya. Prof, Sumsel kematian tertingginya katanya 3%. 4,9 ya. Iya, maksudnya posisinya itu tertinggi ketiga nasional. Bahkan sampai Mendagri datang, kemudian Ketua Satgas Covid datang, Pak Doni. Pak Doni kemarin. Pak Doni datang ya kan. Sedemikian gentingnya kah? Apakah setiap orang yang Covid itu kemudian meninggal? Karena kan menurut literatur yang saya baca itu semua kaitannya dengan komorbid. Oke. Baik, jadi begini. Saya punya pengalaman dalam merawat pasien seperti itu. Dan data di Dinas Kesehatan juga ditampilkan bahwa hampir semuanya terkonfirmasi punya komorbid. Ini dulu. Hampir semuanya terkonfirmasi punya komorbid. Kenapa nggak semuanya? Karena ada yang datang kemudian sudah berat, belum sempat diperiksa komorbidnya, dia udah meninggal. Iya. Jadi nggak ada data. Maka gitu. Jadi, oke. Tapi pada dasarnya begini, satu memang komorbid kemudian usia di atas 50. Itu udah confirm. Kalau di sini diturunkan sedikit usia 45 ke atas. Tapi sebenarnya antara 45 sama 50 nggak banyak. Jadi kalau statistik itu sebenarnya kita jangan nuliskan gitu kalau secara statistik itu nggak signifikan. Yang meninggal di Sumsel misalnya 1.000. Yang umur 45 sampai 50 misalnya cuman
20 orang itu mestinya nggak dicantumin dari 45 kan gitu. Cantumi tetap aja dari 50 ke atas kan gitu. Oke, saya begitu. Oke. Nah, jadi intinya orang-orang komorbid ini waktu itu saya udah lakukan terapi misalnya sama pasien ini. Pertama, terapi antivirus sudah diberikan. Udah yang terbaik yang dari generasi yang sekarang adalah. Yang kedua, terapi steroid, yaitu stimulan dari imun. Oke, juga sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, terapi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu hampir sama dengan vaksin, tapi kalau vaksin itu kan bukan obat sebenarnya. Vaksin itu pencegahan. Tapi kalau antibodi monoklonal ini obat. Tapi fungsinya mirip-mirip dengan vaksin. Oke, yang keempat, terapi plasma dari orang yang sudah sehat. Iya. Nah, kami masukkan empat-empatnya, no respon. Nggak ada respon. Nggak ada respon alias tumpul. Dan kemudian ya meninggal juga orang ini. Waktu itu meninggalnya namanya ARDS. ARDS itu adalah gangguan pernapasan yang sebenarnya masih sedang waktu itu. ARDS sedang, belum sampai berat. Kenapa sedang? Sesuai dengan kondisi COVID-nya. Saya boleh terangkan di pemeriksaan COVID PCR itu ada namanya CT, cycle threshold. CT-nya berapa? Misalnya seseorang CT yang positif dikatakan positif 20 sampai 35. Jadi kalau CT-nya antara 20 sampai 30 itu masih tinggi. Kalau CT-nya di atas 30 itu sudah rendah. Nah, orang ini sebenarnya CT-nya udah di atas 30. Tapi kenyataannya toh tetap aja seperti itu. Sebaliknya orang-orang tanpa komorbid itu, saya ada ngerawat tanpa komorbid, CT-nya 22, 23. Kalau bahasa saya gawat lah bahasa ngelihat itu secara COVID. Ini sangat infeksius, sangat menular. Sangat benar. Tapi di dia nggak jadi masalah. Karena dia nggak ada komorbid. Jadi penjelasan tentang kematian itu kira-kira. Yang kedua, juga alhamdulillah sebenarnya kita harus bersyukur. Kayak India itu fasilitas itu kurang. Mohon maaf. India bahkan oksigen pun tak punya. Iya. Itu. Kita alhamdulillah ya punya di rumah sakit kami itu tersedia cukup lah. Ini yang pokok itu oksigen dulu. Oksigen dulu. Contoh kemarin ada pasien satu. Saturasi sudah 90%. Itu udah turun. Bagusnya kita 98, 99. Oke. Langsung saya bilang kasih oksigen. Naik 98, 99 sudah lega lagi. Oh, jadi ketersediaan oksigen, Jadi oksigen memang di India ini kurang. Iya. Dan juga apakah dengan demikian di sana komorbidnya banyak? Enggak gitu ya? Enggak juga. Jadi gini, gitu ya? Jadi komorbidnya juga ini ada grade ya. Sebenarnya yang cukup mengerikan dalam konteks ini, komorbid yang cukup berbahaya adalah DM. Paling bahaya. Ya, kenapa? Karena DM itu menggerogoti seluruh organ tubuh. Mother of disease. Ya, yang keduanya masalah ini. Orang COVID baiknya makan banyak. Orang DM nggak bisa makan banyak. Itu dilematis. Oke, jadi imunnya. Iya, itulah kata kunci yang dari awal saya dengungkan. Iya. Ini bukan teori saya. Dari seluruh dokter ahli infeksi di seluruh dunia ini sepakat penyakit virus itu eliminate bisa dihilangkan hanya dengan imunitas yang kuat. Imunitas yang kuat salah satunya adalah makan yang cukup. Jadi saya kalau ada kondisi, misalnya saya sekarang aja cuman sekedar kena agak serak-serak seperti ini, saya makannya kalau buka puasa banyak-banyak. Saya banyak-banyakin. Kadang-kadang misalnya agak kurang enak pun pokoknya banyak-banyak. Minumnya banyak, semuanya banyak. Asupannya banyak. Asupannya banyak. Dan ternyata benar, tetap berenergi, tetap bisa beraktivitas. Ya, dan artinya besoknya lagi bekerja kemana-mana juga oke aja. Imunitas kata kita. Imunitas berarti nanti saya buka makannya banyak. Iya. Ya. Oke, Prof. Kemudian apa yang harus disikapi oleh masyarakat kita dengan adanya imbauan sholat Id nanti tidak boleh atau sebaiknya sholat masing-masing di rumah? Oke, jadi begini aja. Ini kan sekarang kita sudah bisa hibrid sebenarnya. Hibrid. Kalau saya mengusulkan ini selain hibrid ini bisa karena semua masjid sekarang udah melek teknologi. Terus saya udah menuliskan, COVID ini sebenarnya masalah di kota. Di dusun nggak ada COVID. Tapi buktinya di Okut dan beberapa daerah juga banyak. Iya, tapi Okutnya itu kan di ibu kota kabupaten ya gara-gara di misalnya Gumawangnya. Di ibu kota kabupaten atau ibu kota kotanya sendiri Prabu Mule gitu kan, Martapura kan gitu kan, itu wajar. Tapi maksudnya di dusunnya, saya pernah metik duku di dusun Kombreng gitu, ya nggak ada lah kasus di situ apa gitu. Ya karena tempatnya terbuka. Matahari lancar segala macam.
Jadi intinya mungkin sekarang saran saya ini dari segi pemerintah dulu mungkin akan lebih bagus kalau di kota-kota seperti ini bisa dilakukan hibrid ya. Saya tahun lalu melakukannya hibrid. Saya khutbah di masjid. Yang hadir hanya beberapa orang. Yaitu orang yang mainkan ini, Zoom-nya itu. Yang lain ikut sholat di rumah. Jadi bisa berjamaah sama saya. Bukan sholat sendiri-sendiri gitu. Oke. Ini kan keren, ide begini. Waktu itu kebetulan difasilitasi oleh Pertamina. Jadi Pertamina melakukan itu. Prof datang ke masjid, ya, oke. Prof silahkan khutbah. Kami ikut sholat, ya 3-4 orang untuk menjagain alat-alat segala macam ini tadi. Selebihnya kami yang lain di rumah semua. Nah itu. Oh, sebenarnya kan itu juga suatu hal yang sudah biasa dilakukan Sekarang ini kan. oleh umat, baik itu Muslim maupun non-Muslim, ya kan, Iya. beribadahnya melalui virtual. Benar. Jadi gini loh, kita ini suka salah bicaranya teknis, bukan hakikatnya atau intinya dulu. Ibadah itu kan niatnya, bukan caranya. Bukan Ulangi. caranya. Jadi sholat Idul Fitri itu akan nyampe niatnya, bukan caranya apakah dia di rumah atau di masjid. Nanti harapannya pemerintah menerangkan itu kira-kira. Dalam ini harus cari yang kompeten ya, Iya, iya, majelis iya. ulama ya. Ya, Nah, masyarakat saya yakin tinggal ketika sudah diedukasi, ini cepat ya, masih ada waktu 4-5 hari ke depan ini segeralah dilakukan. Saya juga tetap akan membantu untuk melakukan edukasi ini. Oke, berarti kita akan konfirmasi atau boleh dibilang menyarankan seperti itu ya? Benar, saya pun udah nyarankan lagi. Ini untuk yang tahun ini saya pun juga benar menyarankan. Saya tanya Pertamina, akan seperti tahun lalu kah? Kalau seperti tahun lalu, insya Allah saya tetap bersedia. Kan kira-kira Oke, begitu. jadi tetap bisa dilakukan Ada dengan win-win cara solution hibrid. ya. Ya, ada Orang win-win-nya. seneng, Betul. orang seneng. Oh, saya emang sholat, Iya, ikut berjamaah. iya. Tapi depan komputer. Iya, iya. Nah, kalau yang di dusun? Nah makanya kalau di dusun tadi kan tidak problem sebenarnya. Tinggal dibuat adalah misalnya yang paling bagus saya sudah sampaikan. Kalau di dusun sebaiknya jangan di masjid, tapi di halamannya. Di halaman, di lapangan. Iya, karena sinar matahari dan udara ini adalah pemusnah virus termasuk COVID yang paling efektif. Kecuali lagi hujan. Iya, dia lagi hujan ya. Tapi itu artinya yang seperti ini biasalah. Tapi intinya itu. Gitu. Jadi jangan salah. Bisa kok tetap ada ini. Oke, itu bagus tuh idenya. Ya, bagus. Oke, Prof, pertanyaan terakhir. Apakah COVID ini akan bertahan sampai 5 tahun? Kalau melihat dengan banyaknya variasi seperti ini sebenarnya kata kuncinya di imunitas. Tetap imunitas. Ketika imunitas bangsa ini kuat, makanya pemerintah saya sarankan juga untuk jangan lupakan masalah gizi masyarakat. Bukan masalah ekonominya saja, tapi memang ekonomi berpengaruh sama gizi kan. Kalau ekonominya rendah nggak punya kemampuan beli makanan kan. Tapi mungkin ini ada operasi-operasi gizi lah ya yang lebih masif. Operasi Gini, gizi. kalau imunitas kuat, ini teorinya ini sangat fix. Pandemi akan bisa jadi epidemi. Iya. Jadi pandemi yang sekarang ini kambuh mendunia ini nanti akan terlokalisir di tempat masing-masing. Dengan kasus tetap ada. Tadi pertanyaannya kalau 5 tahun, mungkin 5 tahun mungkin lebih. Karena kalau belajar dari SARS terjadi tahun 2002. Itu sampai 2012 masih ditemukan kasus itu. Tapi sudah menjadi kasus yang namanya tadi itu epidemi. Jadi cuman apa namanya ya di sekitar terlokalisir gitu aja. Karena imunitas kuat masyarakat gitu. Oke. Oke. Prof, tolong sampaikan pesan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri. Apa yang harus dilakukan supaya semua ibadah tetap lancar, tapi juga kesehatannya terjaga. Oke, baik. Jadi masyarakat sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya, adik-adik semuanya ya. Kata kuncinya begini ya. Pertama, bersyukurlah kita masih sehat, masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Karena kalau kita nggak bersyukur, mikir yang nggak ada, itu udah nggak bagus dulu. Itu satu. Yang kedua, ini kita 2 tahun ini prihatin memang. Ini hanya cara. Ya ini hanya cara. Tadi sudah saya sampaikan. Ibadah apapun itu akan nyampe. Tergantung niatnya, bukan tergantung caranya.
Yang ketiga, bahwasanya tetaplah jaga untuk kita merasa enjoy, merasa nyaman. Walaupun kata orang Palembang bisa kita buntu, kita kekurangan-kekurangan ini, ya udah sabar aja, kira-kira seperti itu. Karena nggak ada pilihan lain. Nggak sabar juga kita lapar, sabar juga kita lapar. Enakan kita sabar. Dan itu bagus secara medis. Dan yang keempat, sebenarnya kita bersyukur kalau masih puasa sampai hari ini, sampai nanti menjelang Idul Fitri, itu artinya kita punya dijamin, kata Nabi, puasalah kamu pasti sehat. Jadi kita dijamin punya kesehatan yang lebih bagus. Secara medis, orang yang berpuasa itu akan lebih awet muda dan kemudian panjang umur. Amin. Kenapa? Karena metabolisme efektif. Nah, inilah harapannya kita setelah Ramadan ini. Yang puncaknya adalah, jangan lupa ini, kata kunci di atas ini semua, yang punya COVID, punya dunia ini, yang Maha Kuasa. Minta dong sama dia, ya, minta dalam doa-doa kita. Ya minta sesuai masing-masing. Mungkin kalau anak-anak doanya, ya Allah mudah-mudahan bisa cepat segera kita Lebaran kayak dulu-dulu supaya punya baju baru, ada angpau. Nah, doanya serah masing-masing. Okay. Nah, itulah kira-kira himbauan untuk mereka itu. Oke, baik. Tapi satu lagi, jaga persatuan, jangan gontok-gontokan. Jangan gontok-gontokan. Karena saya lihat dengan informasi macam-macam ini Simpang siur ya. simpang siur. Takutnya Jangan ya. ya. Oke. Kan Anda bukan ahlinya. Ya. Ya. Bertanyalah pada ahlinya. Benar kira-kira begitu. Profesor Yono. Kalau saya berdebat nggak jadi masalah karena ini antar ahli saja. Ya, Tapi kalau masyarakat berdebat itu nanti bahaya. Oke, demikian. Oke. Baik, Prof. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.